Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang tata laksana pengobatan infeksi yang berdasarkan guideline dari WHO. The WHO where access was reserved antibiotic book. Jadi ini tata laksanaan beberapa infeksi oleh WHO yang diterbitkan pada tahun 2022. Nah, jadi kenapa saya share? Karena di sini informasinya itu dijelaskan secara sederhana dan mudah seperti itu. Jadi ini bisa untuk panduan rekan-rekan semuanya ketika untuk mempelajari materi-materi UK terutama terkait infeksi seperti itu. Oke, langsung saja untuk pembahasan pertama yang saat ini akan saya bahas yaitu terkait bronkitis. Oke, jadi bagaimana sih tata laksana untuk bronkitis? Apabila seseorang mengalami bronkitis, nah sebelumnya untuk informasi, jadi bronkitis itu merupakan inflamasi pada trachea atau bronkus, yaitu bagian dari paru-paru yang dikarakteristikan atau dicirikan dengan batuk, batuk, kemudian demam kurang lebih dengan suhu di atas atau sama dengan 38 derajat Celcius, biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Kebanyakan patogen apa saja sih yang menyebabkan infeksi atau bronkitis seperti itu. Jadi virusnya itu bisa terdiri dari rhinovirus, influenza virus A dan B, para influenza virus, coronavirus, termasuk SARS-CoV-2, kemudian respiratory syncytial virus (RSV), metamenovirus, adenovirus, dan virus pernafasan lainnya seperti itu. Untuk diagnosisnya, clinical representation-nya, oke, biasanya itu akut onset, di mana onsetnya terjadinya bronkitis itu kurang dari 2 minggu, di mana batuk berlangsung selama lebih dari 5 hari, uh, kemudian menghasilkan sputum, kemudian uh, pernafasan yang rendah, warna of sputum doesn't indicate bacterial infection. Warna dari sputumnya tidak menunjukkan infeksi bakteri seperti itu. Kemudian demam kurang uh, lebih besar dari 38 derajat Celcius. Umumnya pada kondisi mild condition, bentar, aku cari. Pada kondisi ringan biasanya batuknya itu berlangsung dari 10 sampai 20 hari seperti itu. Untuk penentuan diagnosisnya kita bisa melakukan uji mikro seperti biasanya uji mikro. Nah, berdasarkan guideline ini biasanya itu tidak dibutuhkan seperti itu. Biasanya tidak diperlukan pertimbangan untuk menguji virus influenza SARS-CoV-2, misalnya selama musim influenza atau wabah berdasarkan resiko atau protokol. Jadi kita tidak perlu uji mikrobiologi, cuman disarankan ketika ada di daerah itu ada COVID yang tinggi, seperti itu lebih disarankan untuk menguji apakah disebabkan apa menguji untuk tes PCR apakah virusnya itu disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau tidak. Nah, apabila disebabkan oleh SARS-CoV-2, maka itu lebih baik untuk diberikan penanganan yang lebih lanjut, untuk penanganan yang lebih spesifik seperti itu. Untuk uji laboratorium tidak diperlukan, untuk gambar tidak dibutuhkan juga. Nah, perawatannya atau tata laksananya itu seperti apa? Yang pertama, eh, berdasarkan guideline WHO ini tidak butuh penanganan antibiotik. Oke, kita lihat. Symptomatic treatment.
Jadi disarankan untuk pengobatan simptomatiknya atau gejalanya seperti itu. Kemudian diberikan bronkodilator dalam kasus apabila terjadi nyeri itu apa susah nafas itu. Kemudian mukolitik untuk mengejarkan dahaknya atau agen antitusif untuk meredakan batuknya seperti itu. Kemudian pasien diinformasikan sebagian besar kasus sembuh sendiri dan berasal dari virus atau bisa bertahan selama beberapa minggu. Nah, jadi menurut guideline ini untuk penanganannya itu hanya untuk penanganan untuk gejalanya saja atau symptomatic treatment. Nah, obat yang disarankan yaitu medicine or listed alpha should be considered equal treatment option. Nah, pengobatan yang dapat diberikan yaitu ibuprofen 200 sampai 400 mg, kuaternya 6 sampai 8 jam, maksimal itu 2,4 gram per hari, seperti itu. Ini eh, untuk orang dewasa ya, kawan-kawan. Jadi dicek dulu pada guideline adults. Nah, atau bisa menggunakan paracetamol, acetaminophen yaitu 500 mg sampai 1 gram dengan intensitas waktu minum 4 sampai 6 jam atau dalam artian maksimal 4 gram per hari. Jadi bisa 3 kali minum seperti itu atau 4 kali sehari. Nah, untuk yang mengalami hepatitis atau sirosis atau ada gangguan di hatinya untuk minum paracetamol ini dibatasi yaitu maksimal 2 gram per hari. Nah, berdasarkan WHO guideline ini uh, antibiotik treatment tidak direkomendasikan, seharusnya dihindarkan sebagaimana apabila tidak ada bukti yang signifikan secara klinis. Oke, kita saja. Jadi pengobatan antibiotik itu tidak dianjurkan dan harus dihindari karena tidak ada bukti klinis yang signifikan secara manfaat dan ada resiko efek samping dari antibiotik. Jadi kesimpulannya untuk dewasa apabila mengalami bronkitis, setelah periksa dokter, langkah baiknya untuk pengobatan itu sendiri diberikan untuk mengobati gejalanya tanpa perlu peresepan antibiotik seperti itu. Jadi untuk mengatasi gejalanya bisa diberikan dengan ibuprofen ataupun paracetamol dengan ketentuan untuk dewasa maksimal 2,4 gram per hari untuk ibuprofen, kemudian untuk paracetamol itu 4 gram per hari apabila orang tersebut tidak mengalami gangguan hati atau tidak ada penyakit liver. Apabila memiliki penyakit liver atau sirosis maksimal 2 gram per hari. Oke, selanjutnya pengobatan bronkitis untuk anak-anak. Nah, jadi kita cek dulu peruntukannya untuk siapa, apakah dewasa atau anak-anak, dilihat pada sisi atas. Nah, sama untuk bronkitis, jadi inflamasi pada trakea dan bronkus dengan cara ciri-ciri batuk yang berlangsung lama dan demam lebih dari 3 derajat Celcius biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Virusnya juga kurang lebih sama seperti itu dewasa. Nah, untuk diagnosisnya untuk untuk anak-anak dijelaskan seperti berikut. Akut onset batuk berlangsung lebih dari 5 hari, biasanya dengan demam ringan ke, tanpa ada gejala klinis dari pneumonia. Umumnya berlangsung itu 1 sampai 3 minggu. Hal yang perlu penting atau diperhatikan yaitu simptom gejalanya bisa tumbang tindih dan pneumonia dan ini dapat menyebabkan pengobatan yang tidak tepat dengan antibiotik. Hal lainnya harus dihindari dengan hati-hati.
penilaian pasien. Oh, jadi ini jadi ini bisa tumbang tindih dengan pneumonia, kurang lebih gejalanya mirip. Oleh karena itu perlu dengan pemeriksaan dokter untuk memastikan apakah ini pneumonia atau bukan. Seperti itu. Jadi perlu diagnosis yang tepat dan cermat. Nah, ini dijelaskan kalau bronkitis. Nah, kalau bronkitis itu ciri-cirinya presentasi yang kurang parah, biasanya dapat sembuh sendiri. Tapi batuk memungkinkan waktu membutuhkan, jadi untuk batuk itu membutuhkan waktu yang berminggu-minggu untuk sembuh. Nah, sedangkan untuk pneumonia, lihat diminta untuk melihat infografis untuk pneumonia. Nah, biasanya itu gejalanya itu lebih parah daripada bronkitis, ditandai dengan sesak nafas dan tanda-tanda infeksi sistemik, misalnya peningkatan detak jantung dan pernapasan. Di sederhananya, kalau bronkitis itu lebih ke batuk, kemudian tidak parah, tapi dengan pneumonia itu presentasi klinisnya itu lebih parah, atau menunjukkan gejala yang lebih parah, dan memiliki sesak napas dan tanda-tanda infeksi sistemik. Seperti itu. Nah, untuk pengobatannya itu, nah, apakah perlu untuk uji mikrobiologi? Tidak dibutuhkan. Nah, biasanya itu dibutuhkan untuk pengecekan SARS-CoV saja atau PCR seperti itu. Untuk mengecek apakah ini benar bronkitis atau merupakan infeksi dari SARS-CoV atau coronavirus. Nah, untuk treatmentnya untuk anak-anak yaitu sama seperti untuk dewasa, mengobati gejalanya, yaitu gejala batuknya dan demamnya seperti itu. Jadi tidak perlu antibiotik. Symptomatic treatment berikan bronkodilator, mukolitik, atau agen antitusif sama seperti yang di atas. Kemudian, sebagian besar kasus sembuh sendiri dan berasal dari virus. Kemudian batuk bisa bertahan selama berminggu-minggu. Nah, untuk perawatannya, untuk perawatan gejalanya bisa diberikan ibuprofen dan paracetamol. Jangan digunakan untuk ibuprofen, itu jangan digunakan apabila usia anak tersebut kurang dari 3 bulan. Nah, ini untuk perselebnya sebagai pain control atau antipiretik, yaitu 5 sampai 10 mg per kilogram dengan waktu 6 sampai 8 jam. Jadi dilihat dulu buat dari anak tersebut, kemudian untuk maksimal minumnya itu bisa 6 sampai 8 jam sekali. Nah, seperti ini. Apabila usia beratnya itu kurang dari 10 kilogram, maka minumnya bisa 50 miligram tiap 8 jam. Apabila dari 15 kilogram, 100 miligram. Dan apabila lebih, bisa dilihat sendiri, apabila lebih atau sama dengan 30 kilogram, maka bisa diminum 200 sampai 400 miligram dengan jangka waktu 6 sampai 8 jam sekali, maksimal 2,4 gram per hari. Nah, untuk paracetamol itu apabila kurang dari 6 kilogram bisa 60 miligram tiap 6 jam. Kemudian apabila lebih besar dari sama dengan 30 kilogram, 500 miligram sampai 1 gram dengan waktu 4 sampai 6 jam sekali, atau maksimal 4 gram per hari. Atau 2 gram per hari dengan apabila mengalami ada historical dia mengalami penyakit liver atau sedang mengalami penyakit liver. Gitu. Dan kalau menurut saya langkah lebih baiknya apabila ada histori tersebut, ada riwayat tersebut mending, itu lebih baik diberikan ibuprofen.
Jadi antibiotic treatment is not recommended and should be avoided. Oke, jadi kesimpulannya untuk bronkitis itu alangkah lebih baiknya itu hanya diresepkan untuk gejalanya saja tanpa perlu diberikan antibiotik. Dan sebagai catatan atau informasi bahwa sebelum menentukan ini bronkitis, kita perlu terlebih dahulu untuk periksa dulu kepada dokter karena ini kaitannya untuk halayak umum kan biasanya belum tahu ini apakah bronkitis atau pneumonia. Nah, kalau pneumonia apabila dia diagnosa pneumonia maka itu perlu untuk eh, diberikan antibiotik seperti itu dengan melihat pneumonia. Kita lihat community acquired pneumonia RX treatment. Nah, kalau pneumonia itu biasanya diberikan dengan antibiotik, sedangkan kalau bronkitis itu tanpa perlu antibiotik. Oleh karena itu kita perlu periksa dulu kepada dokter sebelum kita memutuskan apakah ini uh, bronkitis atau pneumonia agar pengobatannya itu tepat dan sesuai dengan penyakit yang dialami seperti itu. Jadi kalau bronkitis tidak perlu antibiotik, hanya perlu untuk beresepkan untuk mengobati gejalanya, yaitu bisa menggunakan ibuprofen atau paracetamol. Oke, gimana teman-teman ketika kita menggunakan guideline ini akan menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti dan informatif seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dulu pembahasan kali ini. Kita akan lanjut kepada pembahasan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang diskusikan tulis saja di kolom komentar. Oke, see you next time.